Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razikin dengan nomor NIM 19060464098 dari kelas 2019 C. Baik, di sini saya akan mempraktikkan manipulasi otot bagian tungkai, bagian depan, bagian belakang, kemudian punggung, perut, dada sampai kepala, guna memenuhi tugas UAS mata kuliah massage olahraga. Baik, untuk yang pertama di sini saya sebelum praktek massage saya akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan untuk massage. Yang pertama ada bantal guling, yang kedua ada kain yang berfungsi sebagai pelapis matras supaya matras tidak terkena oleh minyak. Kemudian yang ketiga ada 3 handuk yang nantinya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian untuk yang paling utama di sini saya menggunakan baby oil. Boleh kalian menggunakan hand body atau yang lainnya sekiranya nyaman untuk pasien. Untuk selanjutnya saya akan menata tempat yang digunakan untuk massage. Untuk yang pertama saya akan menyiapkan kain terlebih dahulu. Selesai, untuk selanjutnya saya akan memanggil pasien yang saya gunakan untuk praktek massage. Monggo masuk, Mas. Oh ya, kemudian saya taruh bantal guling pada bagian kaki supaya kaki peredaran pada kaki nanti bisa lancar. Selanjutnya saya akan menaruh handuk pada bagian atas pantat supaya nanti ketika memassage celana pasien tidak terkena minyak dan tidak mengganggu kenyamanannya. Kemudian kita tekuk ke atas seperti ini. Baik, selesai. Baik, pada manipulasi kali ini saya akan manipulasi pada otot bagian tungkai belakang. Baik, di sini saya akan praktek massage pada bagian otot bagian tungkai belakang. Untuk manipulasinya ialah ada 5 manipulasi. Untuk yang pertama adalah eflorase, yang kedua petrisase, yang ketiga walken, yang keempat shaking, dan yang kelima kembali ke eflorase yang awal. Baik, di sini saya akan di sini saya akan manipulasi pada paha bagian kiri. Untuk yang pertama adalah eflorase. Kita tuangkan minyak secukupnya. Kita oleskan pada paha bagian kiri.
Untuk yang pertama adalah eksplorase. Ketika kita memijat atau massage, utamakan kita massage pada bagian kiri terlebih dahulu. Kemudian ketika kita sudah massage pada bagian kiri, utama posisi tangan kiri berada di atas dan tangan kanan berada di bawah. Begitupun juga sebaliknya, ketika kita massage pada bagian kanan, tangan kanan kita berada di atas dan tangan kiri kita berada di bawah. Untuk yang pertama adalah eksplorase. Untuk posisi tangan seperti ini, tangan kiri berada di atas dan tangan kanan berada di bawah. Untuk gerakannya adalah menekan ke atas dengan tekanan yang penuh dan kembali tanpa ada tekanan. Lakukan gerakan ini berulang kali seperti ini. Cukup. Untuk yang kedua adalah petrisase atau tekan keras. Letakkan kedua tangan berada di atas paha dan ibu jari saling sejajar. Lakukan tekan keras dengan bergantian, berjalan ke atas kemudian ke bawah tanpa ada kanan. Cukup. Untuk yang ketiga adalah Holten atau menggosok. Posisi tangan kanan berada di paha bagian dalam, kemudian tangan kiri berada di paha bagian luar. Kemudian gosok dengan berlawanan arah dan angkat ke atas ketika menggosok, supaya otot-otot pada bagian paha ini terangkat seperti ini. Lakukan gerakan ini berkali-kali. Cukup. Untuk yang keempat adalah shaking atau menggoncang. Untuk lebih mudah, angkat kaki bagian betis sampai tungkai. Gerakan ini supaya lebih rileks. Kemudian pegang pada bawah bagian kiri dengan tangan kiri, lalu goncangkan kanan dan ke kiri seperti ini. Jika tidak kuat, bisa menggunakan dua tangan. Cukup. Untuk yang kelima, kita tutup dengan manipulasi eksplorase. Cukup. Jangan lupa kita bersihkan minyak yang menempel pada paha bagian kiri dengan cara letakkan handuk di atas telapak tangan, kemudian pegang ujung handuk, lalu usapkan pada bagian kiri tersebut. Selesai. Selanjutnya kita akan pindah ke paha bagian kanan. Baik, untuk manipulasinya sama seperti paha bagian kiri. Untuk yang pertama eksplorase, yang kedua petrisase, yang ketiga Holten, yang keempat shaking, dan yang kelima kembali ke eksplorase lagi. Kita tuangkan. Jangan lupa tutup supaya tidak tumpah. Untuk yang pertama adalah eksplorase. Tangan kanan berada di atas dan tangan kiri berada di bawah karena saya mijat pada paha bagian kanan. Untuk gerakannya sama seperti ini. Lakukan hingga beberapa repetisi. Cukup. Untuk yang kedua adalah petrisase atau tekan keras. Posisi tangan sama
di atas paha, kemudian ibu jari saling sejajar, kemudian tekan keras ke atas secara bergantian. Kembali ke bawah dan bawah. Lakukan gerakan ini berapa kali? Cukup. Untuk yang ketiga adalah walken atau menggosok. Posisi tangan kiri berada di paha bagian dalam dan tangan kanan berada di paha bagian luar. Untuk gerakannya sama, angkat ke atas supaya otot-ototnya terkena. Ulangi hingga beberapa repetisi. Cukup. Untuk yang keempat adalah shaking atau menggoncang. Dan kita tutup dengan manipulasi eksplorasi. Cukup. Jangan lupa kita bersihkan. Selesai. Selanjutnya kita ambil handuk. Dahulu. Cukup. Baik, untuk selanjutnya saya akan pindah ke bagian betis bagian kanan. Jangan lupa kita tutup di atas lutut, atas paha supaya celana pasien tidak terkena lainnya. Angkat. Ya. Baik, untuk manipulasi pada betis ini sama seperti manipulasi pada otot bagian paha. Untuk yang pertama adalah eksplorasi, yang kedua patrisase, yang ketiga walken, yang keempat shaking, dan yang kelima kembali ke eksplorasi lagi. Dan perhatikan ketika kita memanipulasi pada otot bagian betis, kita perhatikan pada belakang lutut ini. Ketika kita memijat, jangan sampai kita menekan terlalu keras, karena pada bagian ini banyak terdapat saraf-saraf atau urat-urat. Ketika kita menekannya terlalu keras, takutnya nanti terjadi kebengkakan pada kaki pasien. Baik, untuk yang pertama adalah manipulasi eksplorasi. Kita tuangkan minyak terlebih dahulu. Cukupnya, jangan lupa tutup supaya tidak tumpah. Yang pertama adalah eksplorasi. Posisi tangan kiri berada di atas dan tangan kanan berada di bawah, karena saya memijat masas pada bagian betis kiri. Untuk gerakannya sama, tekan ke atas dengan tekanan yang kebalikan pasti kanan. Lakukan gerakan ini beberapa repetisi. Cukup. Untuk yang kedua adalah ventrisase atau tekan berat. Tekan kedua tangan berada di atas betis, kemudian lakukan tekan keras ke atas dengan cara bergantian dan posisi ibu jari saling sejajar seperti ini.
lakukan dengan tekanan. Yang ketiga adalah walkan atau menggosok. Posisi tangan kanan berada di betis bagian dalam dan posisi tangan kiri berada di betis bagian luar. Kemudian lakukan gosokan dengan sedikit ditarik ke atas supaya otot-ototnya berkena seperti ini. Cukup. Yang keempat adalah shaking atau menggoncang. Untuk lebih rileks kita angkat kaki pasien, kemudian kita pegang pada atas betis dan lalu goncangkan ke kanan dan ke kiri. Cukup, dan kita tutup dengan eflorase lagi. Selesai. Jangan lupa kita bersihkan. Cukup. Saya pindah ke betis bagian kanan. Untuk manipulasinya sama seperti betis pada bagian kiri. Yang pertama eflorase, yang kedua metrisase, yang ketiga walkan, yang keempat shaking, dan yang kelima kembali ke eflorase lagi. Yang pertama kita tuangkan ini, kita oleskan pada betis bagian kanan. Untuk manipulasi yang pertama adalah eflorase. Posisi tangan kanan berada di atas dan tangan kiri berada di bawah. Karena saya ini memasas pada betis bagian kanan. Untuk gerakannya sama, tekan ke atas, kembali tanpa tekanan. Lakukan beberapa repetisi. Cukup. Untuk yang kedua adalah metrisase atau tekan berat. Posisi tangan berada di atas betis, kemudian kedua ibu jari saling sejajar. Tekan keras ke atas. Ulang berapa repetisi. Yang ketiga adalah walkan atau menggosok. Posisi tangan kiri berada di betis bagian dalam dan tangan kanan berada di betis bagian luar. Kemudian lakukan gosokan dan sedikit tarik ke atas supaya otot-ototnya terangkat. Untuk yang keempat adalah shaking atau menggoncang.
selesai. Jangan lupa kita bersihkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan pindah ke otot bagian betis. Untuk manipulasi pada otot bagian betis ini berbeda dengan manipulasi pada otot bagian paha dan gerak. Baik, untuk selanjutnya saya akan pindah ke otot bagian tumit. Pada otot bagian tumit ini berbeda dengan otot bagian paha dan betis. Pada otot bagian tumit ini ada 3 manipulasi. Untuk yang pertama eflorase, yang kedua petrisase, yang ketiga adalah shaking, dan yang terakhir kembali ke eflorase lagi. Untuk yang pertama saya akan manipulasi eflorase. Untuk gerakannya, yang pertama, lupa kita oleskan baby oil terlebih dahulu. Jangan lupa tutup. Kita oleskan pada bagian tumit. So, yang pertama adalah eflorase. Pegang pada pergelangan kaki, kemudian tekan dengan menggunakan telapak tangan secara seperti ini dengan beberapa repetisi. Cukup. Untuk yang kedua adalah petrisase, yaitu yang pertama kita tutup telapak kaki terlebih dahulu, kemudian kita pegang menggunakan ujung jari, kemudian kita tekan dengan beberapa repetisi. Cukup. Kemudian untuk manipulasi yang ketiga adalah shaking atau mengoncang. Kita pegang pada pergelangan kaki, kemudian tangan yang satunya kita pegang pada ujung kaki, kemudian gerakan ke kanan dan ke kiri dengan beberapa repetisi seperti ini. Cukup. Untuk yang keempat itu sama, kita kembali kepada manipulasi eflorase. Ini cukup. Jangan lupa kita bersihkan pada kaki bagian tumit. Kemudian saya pindah ke bagian tumit sebelah kanan. Untuk manipulasinya sama seperti pada bagian kiri. Yang pertama adalah eflorase, yang kedua petrisase, yang ketiga shaking, dan yang terakhir atau yang keempat kembali ke eflorase. Baik, kita tuangkan baby oil terlebih dahulu. Untuk yang pertama adalah manipulasi eflorase. Tekannya seperti ini. Tekan menggunakan telapak tangan, jangan tekanan yang penuh. Ulangi berapa repetisi. Cukup. Untuk yang kedua adalah petrisase.
Kita tutup telapak kaki pasien dengan handuk terlebih dahulu. Kemudian kita pegang dengan ujung kaki dan lakukan tekanan dengan beberapa repetisi. Cukup. Untuk yang ketiga adalah shaking atau mengoncang. Pegang pergelangan kaki, kemudian tangan yang selanjutnya pegang pada ujung kaki dan lakukan gerakan ke samping kanan dan kiri dengan beberapa repetisi. Cukup. Kemudian untuk yang terakhir kembali ke eksplorasi lagi. Cukup. Kita bersihkan. Selesai. Kita ambil. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan pindah ke bagian punggung. Sebelum melakukan manipulasi, di sini saya akan mempersiapkan pasien atau anatomi tubuh supaya lebih sempurna dengan meletakkan kedua tangan pada samping dan mempersiapkan pasien terlebih dahulu dengan meletakkan handuk ke atas pantat pasien. Kemudian tarik celana pasien dan masukkan ke dalam. Handuk ini berfungsi supaya celana pasien tidak terkena oleh minyak dan tidak mengganggu kenyamanan pasien. Baik, selesai. Untuk manipulasi pada punggung ini berbeda dengan manipulasi pada otot tungkai, karena manipulasi pada otot punggung ini ada 7 manipulasi. Untuk yang pertama effleurage, yang kedua friction, yang ketiga Vulcan, yang keempat abutment, yang kelima shaking, yang keenam skid rolling, dan yang ketujuh kembali ke effleurage lagi. Baik, sebelum melakukan manipulasi di sini saya akan menuangkan minyak atau baby oil secukupnya. Cukup. Untuk manipulasi yang pertama adalah effleurage, yaitu dengan cara meletakkan kedua tangan di samping punggung atau pinggang pasien. Kemudian tekan ke atas seperti ini gerakannya. Kemudian kembali ke bawah tanpa ada tekanan. Ketika melakukan effleurage ini, usahakan jangan memijat atau memasas pada tulang tengah ini. Baik, untuk gerakannya seperti ini. Lakukan hingga beberapa repetisi. Cukup.
kedua adalah friction atau menekan dengan ibu jari dengan cara diputar. Untuk gerakannya seperti ini. Untuk yang pertama adalah tekan dengan ibu jari, kemudian berjalan ke atas dan lakukan putaran seperti ini. Lakukan hingga beberapa repetisi dan sedikit tekanan. Cukup. Untuk yang ketiga adalah walken atau menggosok. Untuk gerakannya sama seperti pada bagian otot tungkai, yaitu saling berlawanan gerakannya, dan otot-ototnya diangkat supaya kerasa seperti ini. Ulang hingga beberapa repetisi. Cukup. Untuk yang keempat adalah epotemen. Epotemen ini ada dua cara. Untuk yang pertama menggunakan bawah tangan dengan cara tangan digenggam seperti ini, gerakannya seperti ini. Yang kedua adalah dengan cara mencincang seperti ini. Di sini kalian bisa menggunakan manipulasi yang Anda kuasai. Di sini saya belum menguasai teknik manipulasi epotemen yang pertama, maka saya menggunakan manipulasi epotemen yang kedua dengan cara mencincang seperti ini gerakannya. Ulangi hingga beberapa repetisi. Baik, untuk selanjutnya adalah shaking atau menggoncang. Hampir sama dengan meletakkan tangan, salah satu tangan di atas punggung kemudian goncang seperti ini. Ulangi hingga beberapa repetisi. Untuk selanjutnya adalah skin rolling, yaitu dengan cara menekan menggunakan ibu jari atau melipat kulit. Untuk gerakannya seperti ini, tekan dan lipat kulit menggunakan jari telunjuk, cara bergantian dengan jari tengah seperti ini gerakannya. Ulangi gerakan ini hingga beberapa repetisi.
Oh ya, ketika melakukan gerakan ini usahakan kuku kalian tidak panjang atau sudah dipotong, karena takutnya nanti melukai punggung atau pinggang pasien. Cukup. Untuk selanjutnya ialah yang terakhir, explorase atau yang kembali ke awal lagi. Cukup. Selesai. Jangan lupa kita bersihkan punggung pasien. Baik, selesai. Untuk selanjutnya kita balik handuk atau ke tubuh pasien atau ke punggung. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan pindah ke otot bagian pantat. Pada manipulasi otot bagian pantat hampir berbeda, ada sedikit yang berbeda untuk gerakannya. Untuk manipulasinya ada 4 macam. Yang pertama explorase, yang kedua friction, yang ketiga Walken, yang keempat tepotemen, dan yang terakhir itu tambahan explorase kembali atau manipulasi yang awal. Untuk yang pertama adalah explorase, yaitu dengan posisi kedua tangan berada di atas dan di bawah. Kemudian lakukan gerakan mendorong ke tengah dengan mengangkat otot-otot pada pantat tersebut atau otot pasien. Seperti ini gerakannya. Lakukan hingga beberapa repetisi. Untuk selanjutnya pindah ke bagian kanan. Cukup. Untuk selanjutnya adalah friction, yaitu dengan menggunakan jari-jari dengan cara diputar. Untuk gerakannya seperti ini, posisinya tangan seperti ini, putar. Untuk posisi tangan langsung ke pantat bagian kiri dan kanan. Cukup. Untuk selanjutnya ke manipulasi yang ketiga, yaitu Walken. Untuk gerakannya sama seperti pada otot bagian tungkai, bagian belakang dan punggung. Untuk gerakannya seperti ini, sama, saling berlawanan. Lakukan dengan beberapa repetisi. Dan angkat ke atas supaya otot-otot pada pantat ini berkena. Cukup. Untuk yang keempat adalah tepotemen, yaitu tadi ada 2 cara hampir sama dengan pada tepotemen pada punggung. Yang pertama adalah menggunakan tangan digenggam, dan yang kedua dengan cara mencincang. Di sini saya menggunakan mencincang karena untuk teknik yang pertama belum saya kuasai. Baik, untuk gerakannya sama seperti ini. Pada bagian kiri terlebih dahulu. Cukup. Pindah
dada ke sebelah kanan. Selesai, kita kembali ke eksplorasi lagi. Cukup, kita ambil handuknya terlebih dahulu. Baik, sudah selesai. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan pindah ke otot tungkai bagian depan. Untuk yang pertama, saya siapkan pasien terlebih dahulu dengan menaruh handuk supaya celana pasien tidak terkena oleh minyak. Jika sudah posisi seperti ini, untuk yang pertama saya akan melakukan manipulasi. Untuk manipulasi sama seperti atau tungkai bagian belakang, ada 5 manipulasi. Untuk yang pertama adalah eksplorasi, yang kedua petrisase, yang ketiga Wolken, yang keempat shaking, dan yang kelima eksplorasi kembali. Baik, saya akan menggunakan bagian terlebih dahulu. Untuk gerakan eksplorasi ini, posisi tangan kiri berada di atas dan tangan kanan berada di bawah seperti ini. Kulit seperti ini. Untuk gerakannya sama, tekan ke atas, kembali tanpa tekanan. Untuk yang kedua adalah petrisase atau tekan beras. Untuk gerakannya seperti ini, sama, ambil otot, tekan beras, ratakan. Ketiga ada Wolken atau menggosok. Posisi tangan kiri berada di paha bagian dalam dan tangan kanan berada di luar paha bagian luar. Gerakannya seperti ini, sama, angkat ke atas supaya otot-ototnya terkena. Apakah sudah terasa, Mas? Kalau tidak terasa, sampai ngomong aja. Cukup. Untuk yang keempat adalah shaking atau menggoncang. Untuk lebih mudah atau rileks, sebaiknya siku sedikit diangkat. Dalam keadaan ini, posisi paha bagian depan akan lebih rileks. Gerakannya sama seperti ini.
terakhir kembali ke eflorase. Selesai. Jangan lupa kita bersihkan dengan handuk. Selanjutnya saya pindah ke bahan sebelah kanan. Untuk manipulasinya sama. Pertama eflorase, kedua metrisase, ketiga Walton, keempat shaking, dan yang kelima eflorase lagi. Baik, kita tuangkan baby oil terlebih dahulu cukupnya. Jangan lupa kita tutup supaya tidak tumpah. Oke, kita oleskan. Baik, gerakan yang pertama adalah eflorase. Posisi tangan kanan berada di atas dan tangan kiri berada di bawah karena sudah berpindah ke sebelah kanan. Gerakannya sama. Ulangi hingga beberapa repetisi. Cukup. Yang kedua adalah metrisase atau tekan keras. Kedua, ibu jari saling berjajar. Yang tekan keras ke atas, samping hingga merata. Cukup. Untuk yang ketiga adalah Walton atau menggosok. Posisi tangan kanan berada di paha bagian dalam, posisi tangan kiri berada di paha bagian luar. Untuk gerakannya ini diangkat supaya otot-otot terkena semua. Untuk yang keempat adalah shaking atau menggoncang. Siku sedikit ke atas, relax, supaya lebih relax dan lakukan goncangan. Kita tutup dengan eflorase. Kita bersihkan. Ambil handuk di celana pasien. Baik, untuk selanjutnya saya akan pindah ke betis bagian bawah. Sini saya akan mempersiapkan pasien terlebih dahulu supaya lebih enak misalnya. Dan saya akan menaruh handuk di atas paha supaya celana pasien tidak terkena minyak.
selesai. Untuk manipulasinya sama seperti pada bagian bawah atas. Untuk yang pertama adalah eksplorase, yang kedua metrisase, yang ketiga Walton, yang keempat shaking, dan yang kelima eksplorase lagi. Baik, kita tuangkan minyak terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama adalah eksplorase. Untuk sebelum melakukan eksplorase, jangan memijat pada tulang kering, karena ketika kita memijat atau memasas pada tulang kering terlalu keras, takutnya nanti pasien akan terasa kesakitan pada tulang kering tersebut. Jadi posisinya seperti ini. Kita ambil tengah-tengah, tangan kiri berada di atas dan tangan kanan berada di bawah, seperti ini gerakannya. Cukup. Untuk yang kedua adalah metrisase, yaitu tekan peras dengan cara membengkokkan sedikit kaki pasien, kemudian kita ambil otot-otot pada kaki bagian betis samping ini, kemudian tekan tengah sini secara bergantian, jalan ke atas seperti ini. Untuk yang ketiga adalah Walton atau menggosok. Untuk gerakannya sama, tangan kiri berada di betis bagian dalam dan tangan kanan berada di luar. Angkat ke atas supaya ototnya terkena. Baik, untuk yang cukup. Untuk yang keempat adalah shaking atau goncang, yaitu kita goncang pada bagian samping sini hingga rileks dulu, seperti ini gerakannya. Cukup. Untuk yang terakhir kita kembali atau kita tutup dengan eksplorase. Kita bersihkan. Selanjutnya kita pindah ke bagian kanan. Kita tuangkan minyak secukupnya. Untuk pada bagian ini sama. Untuk yang pertama eksplorase, yang kedua metrisase, yang ketiga Walton, yang keempat shaking, dan yang kelima eksplorase. Baik, untuk yang pertama eksplorase, tangan kanan berada di atas dan tangan kiri berada di bawah, seperti ini. Untuk yang kedua adalah metrisase atau tekan keras. Kita bengkokkan, kita ambil otot-otot pada tulang betis ini, kita tekan keras secara bergantian,
daun ke atas. Cukup. Kemudian yang keempat adalah shaking atau menggoncang. Selesai, kita tutup dengan eksplorasi lagi. Selesai, kita bersihkan. Baik, kita ambil handuk. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan pindah ke bagian punggung kaki. Cukup. Baik, setelah eksplorase, ini yang kedua adalah metrisase. Untuk gerakannya sama, ambil otot pada punggung kaki, kemudian tekan, ambil tekan. Baik, sekarang masuk yang ketiga adalah stroking atau mengurut. Yaitu seperti ini gerakannya. Ketika mengurut lebih baik pada tengah-tengah jari atau tengah-tengah tengah-tengah sini, jari ini. Perlahan. Cukup. Untuk yang keempat adalah shaking, sama seperti ini. Selesai. Untuk yang terakhir kembali ke eksplorasi lagi. Cukup. Baik, kita bersihkan terlebih dahulu. Selesai. Pindah
kita pindah ke bagian punggung sebelah kanan. Kita tuangkan minyak terlebih dahulu. Baik, untuk gerakannya sama. Untuk yang pertama eksplorasi, kedua penetrasi, yang ketiga stroking, yang kelima yang ralat, yang keempat shaking, dan yang kelima eksplorasi. Gerakannya sama seperti ini. Beri sedikit tekanan. Cukup. Untuk yang kedua adalah petrisase. Ambil otot-otot pada punggung kaki. Cukup. Untuk yang ketiga adalah stroking atau mengurut. Saya masuk yang keempat adalah shaking. Kita tutup dengan eksplorasi. Selesai, kita bersihkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan pindah ke bagian dada dan perut. Sebelum melakukan manipulasi, di sini saya akan mempersiapkan pasien terlebih dahulu dan menaruh handuk pada celana pasien supaya celana pasien tidak terkena. Selesai. Untuk selanjutnya saya akan manipulasi pada bagian dada terlebih dahulu. Untuk manipulasi pada bagian dada ada 4. Untuk yang pertama eksplorase, yang kedua Walken, yang ketiga shaking, dan yang keempat kembali ke eksplorasi lagi. Untuk sebelum melakukan manipulasi, di sini saya akan tuangkan minyak terlebih dahulu, kemudian kita oleskan pada bagian dada. Baik, untuk manipulasi yang pertama adalah eksplorase. Di sini manipulasi eksplorase ada 2 cara. Untuk yang pertama menggunakan 2 tangan seperti ini, perkenaan tangan, kemudian tekan ke atas, kembali ke bawah tanpa tekanan. Ini merupakan cara yang pertama. Untuk cara yang kedua yaitu dengan cara tangan kiri buka, kemudian tangan kanan masuk pada sela-sela dari tangan. Kemudian untuk gerakannya seperti ini, kita gosok. Usahakan jari-jari tangan dan telapak tangan itu terkena pada dada pasien. Cukup. Untuk yang kedua yaitu Walken atau menggosok. Seperti ini. Gerakannya sama seperti pada otot bagian tungkai.
ketiga adalah shaking menggunakan satu tangan seperti ini. Cukup. Yang terakhir kita tutup dengan eksplorasi. Selesai. Untuk selanjutnya saya akan pindah ke bagian perut. Untuk bagian perut ini berbeda. Ada perbedaan gerakan pada bagian dada. Untuk yang pertama adalah eksplorasi, yang kedua Vulcan, yang ketiga vibration, yang keempat racking, dan yang kelima kembali ke eksplorasi. Baik, kita tuangkan minyak terlebih dahulu. Kita oleskan pada perut. Untuk yang baru pada manipulasi di perut ini ada dua. Yang pertama vibration dan racking. Karena manipulasi tersebut digunakan pada tubuh yang lunak seperti perut ini. Baik, untuk yang pertama adalah eksplorasi. Untuk gerakannya seperti ini. Tangan ditumpuk, kemudian gerakannya memutar di bagian perut. Untuk yang kedua adalah Vulcan. Untuk gerakannya sama pada bagian dada seperti ini. Kita angkat otot-ototnya samping. Untuk yang ketiga adalah vibration, yaitu gerakan memukul pada perut. Seperti ini gerakannya. Cukup. Untuk yang keempat adalah racking atau seperti mencubit. Seperti ini. Untuk yang terakhir kembali ke eksplorasi lagi. Selesai. Baik, kita posisikan tubuh pasien dahulu. Cukup, kita ambil. Baik, untuk selanjutnya saya akan pindah ke bagian tengkuk, dahi, dan kepala. Baik, selesai pada bagian dada dan perut. Di sini saya akan pindah ke bagian tengkuk, dahi, dan kepala. Silakan untuk pasien duduk terlebih dahulu. Langkah sedikit. Nah,
selanjutnya kita pada bagian tengkuk atau pundak. Untuk manipulasinya ada 5. Itu yang pertama eksplorase, yang kedua petrisase, yang ketiga epotemen, yang keempat shaking, dan yang kelima kembali ke eksplorasi lagi. Baik, itu pertama kita tuangkan video secukupnya, kita oleskan pada bagian tengkuk. Baik, untuk yang pertama adalah manipulasi eksplorase. Untuk manipulasi ini kita menggunakan otot bagian tangan ini. Bagian ini kemudian untuk gerakannya seperti ini. Kita taruh tangan kanan dan kiri pada tengkuk, kemudian lakukan menekan ke bawah seperti ini. Untuk selanjutnya yang kedua adalah petrisase, yaitu untuk saya mulai pada bagian kiri, tekan, beras, tekan, beras, tekan, seperti ini. Hampir sama pada bagian betis dan tumit. Kita ambil otot-ototnya. Baik, kita pindah ke bagian kanan. Cukup. Untuk yang ketiga yaitu teman-teman, di sini saya menggunakan teman-teman yang kedua yaitu dengan bisa pada bagian kiri terlebih dahulu. Cukup. Untuk yang keempat adalah shaking. Dan kita tutup dengan manipulasi eksplorasi, yaitu sama seperti ini. Yang pertama seperti ini. Terasa mas? Terasa mas? Cukup. Bersihkan. Baik, selesai ini saya akan pindah ke bagian dahi. Untuk pasien boleh menghadap ke arah kamera. Baik, untuk selanjutnya saya pindah ke bagian dahi dan kepala. Untuk pada bagian dahi ini kita tanyakan terlebih dahulu bisa menggunakan minyak atau tidak. Untuk pasien apakah bersedia memakai minyak atau tidak? Tidak mas. Oh baik, untuk pasien tidak bersedia memakai minyak, saya akan tidak menggunakan minyak pada manipulasi bagian dahi ini. Untuk manipulasi pada bagian dahi ini ada 3. Untuk yang pertama eksplorase,
yang kedua friction, yang ketiga kembali ke explorasi lagi. Untuk yang pertama adalah explorasi. Untuk gerakannya seperti ini, kita tekan, kemudian tarik ke samping, arah ke belakang, seperti ini gerakannya. Kita jangan tekan terlalu keras pada bagian dari ini. Cukup. Untuk yang kedua adalah friction, yaitu memutar pada bagian atau samping mata, yaitu gerakannya seperti ini. Untuk pada bagian ini kalian jangan tekan terlalu berlebihan karena bahaya. Baik, untuk yang ketiga kita tutup dengan explorasi lagi. Cukup. Untuk selanjutnya saya akan pindah ke bagian kepala. Untuk bagian kepala ini ada 5 manipulasi. Untuk yang pertama ada explorase, yang kedua ada petrisase, yang ketiga ada friction, dan yang keempat ada manipulasi tambahan yaitu capping, dan yang kelima kita kembali ke explorase lagi. Untuk yang pertama adalah explorase. Explorase di sini ada 2 macam. Untuk yang pertama, untuk gerakannya seperti ini, kita tekan dari menggunakan satu tangan dari depan ke belakang seperti ini. Cukup. Untuk gerakan yang kedua yaitu seperti ini, menggunakan 2 tangan dari belakang tarik belakang seperti ini. Baik, cukup. Untuk yang kedua adalah petrisase, yaitu dengan cara menekan menggunakan ujung jari seperti ini, mutar pada kepala, supaya otot pada kepala terkena. Cukup. Untuk yang ketiga adalah friction, yaitu gerakan memutar sama seperti tadi. Cukup. Dan yang keempat ada manipulasi tambahan yaitu capping, dengan cara mencubit seperti mencubit pada rigging di perut seperti ini, tetapi ada hentakan seperti ini. Apakah terasa mas pada bagian kepala ini? Sangat kerasa mas. Cukup. Kita tutup dengan gerakan explorasi. Baik, cukup. Cukup sudah praktek pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam melakukan manipulasi. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi.
dan lebih giat belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu.